Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismet dari kelompok 17 dengan NIM 2410102103. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian pertama, yaitu mengenai pendahuluan dan analisis penganggaran pada Yayasan Amal Bakti Budi Luhur Semarang. Profil objek analisis pertama, saya akan menjelaskan profil dari objek yang kami analisis. Objek penelitian kami adalah Yayasan Amal Bakti Budi Luhur Semarang, yang merupakan organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba. Yayasan ini telah memiliki legalitas resmi berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, sehingga organisasi telah diakui secara hukum. Lokasi yayasan berada di Jalan Menoreh Tengah 10 nomor 15, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Wungkur, Kota Semarang. Yayasan ini memiliki 3 fokus utama, yaitu yang pertama, bidang sosial melalui pengelolaan panti asuhan. Yang kedua, bidang kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan atau poliklinik. Dan yang ketiga, di bidang keagamaan melalui pondok pesantren. Selain itu, yayasan juga mengelola pendidikan serta memiliki rencana pengembangan fasilitas kesehatan di masa depan. Sumber pendanaan yayasan berasal dari dana masyarakat yang bersifat sukarela, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, atau ziswaf, serta donasi lainnya. Karena dana yang dikelola merupakan dana publik, maka yayasan dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem penganggaran yang digunakan yayasan. Berdasarkan hasil observasi yayasan, masih menggunakan line time budgeting atau anggaran tradisional. Artinya, penyusunan anggaran lebih fokus pada daftar pengeluaran, misalnya biaya makan, listrik, air, pendidikan, dan kebutuhan operasional lainnya. Jadi, yang menjadi perhatian utama adalah berapa besar biaya yang akan dikeluarkan, bukan pencapaian hasil program. Proses penyusunan juga masih menggunakan pendekatan top down. Dalam praktiknya, keputusan anggaran lebih banyak ditentukan oleh ketua dan bendahara yayasan. Sementara itu, kepada unit seperti pengelola panti atau pesantren hanya memberikan daftar kebutuhan yang nantinya disesuaikan dengan estimasi yang akan diperkirakan akan diterima dari para donatur. Selain itu, penyusunan anggaran juga masih mengandalkan data penerimaan donasi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga belum menggunakan metode perencanaan keuangan yang lebih sistematis atau berbasis proyeksi. Selanjutnya adalah evaluasi terhadap sistem penganggaran tersebut. Dari hasil analisis kami, terdapat beberapa yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran masih rendah karena sistemnya bersifat top down. Maka pihak menjelaskan bagi kegiatan sehari-hari belum banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan anggaran. Akibatnya, alokasi dana berpotensi kurang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan, terutama kebutuhan santri maupun anak asuh. Yang kedua, kami menemukan bahwa cukup sering terjadi selisih atau varians antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya. Hal ini disebabkan karena jumlah donasi yang diterima setiap periode tidak selalu sama. Ketika penerimaan donasi menurun, yayasan harus melakukan penyesuaian anggaran di tengah tahun agar kegiatan operasional tetap berjalan. Selain itu, yayasan belum memiliki dana cadangan atau contingency plan. Kondisi ini membuat pengelolaan keuangan menjadi cukup rentan apabila sewaktu-waktu terjadi penurunan donasi atau muncul kebutuhan yang sifatnya mendesak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem penganggaran di Yayasan Amal Bakti Budi Luhur Semarang masih berjalan secara konvensional dan cukup sederhana. Walaupun sudah mampu mendukung operasional yayasan, sistem ini memiliki beberapa kelemahan, terutama pada aspek partisipasi, ketetapan perencanaan anggaran, serta manajemen risiko keuangan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Manjaki Alfani, saya presenter. Yang kedua ingin menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dan analisis kinerja. Di dalam sheet 4, kondisi laporan keuangan saat ini, sistem pencatatan tunggal yaitu single entry berbasis kas murni menggunakan Excel. Outputnya laporan itu hanya berupa rekapitulasi kas masuk dan rekapitulasi kas keluar bulanan. Masalahnya sangat tidak lengkap karena belum menerapkan ISAK 35
tidak ada neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan CALK. Resiko bagi organisasi yaitu belum ada pemisahan tegas atau aset neto terikat dan tidak terikat, sehingga rawan terjadi pencampuran dana. Yang kelima yaitu menjelaskan tentang analisis kinerja dengan value for money, VFM, ekonomi input. Berhasil memanfaatkan relasi untuk mendapatkan input murah atau natura. Namun kualitas SDM keuangan rendah karena mengandalkan tenaga sukarela non-akuntansi. Efisiensi prosesnya yaitu kurang efisiensi secara administratif akibat pencatatan manual dan perangkapan jabatan yang angkut oleh bendahara. Yang ketiga adalah efektivitas, yaitu outcome. Efektif dalam jangka pendek untuk proteksi sosial dan pendidikan duafa, namun kurang efektif untuk target jangka panjang kemandirian politiknya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanafi dengan NIM 241010211024. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga. Selanjutnya yaitu adalah gap analysis atau kesenjangan utama. Berikut adalah kesenjangan mendasar antara kondisi nyata dengan teori dan peraturan ideal. Yang pertama, di bidang pengelolaan masih pakai sistem tunggal padahal diwajibkan ISAK 35. Penyebab utamanya adalah belum memadai kemampuan teknis staf keuangan. Yang kedua, di bidang pengendalian internal masih ada penumpukan tugas tanpa aturan tertulis. Padahal prinsipnya harus ada pemisahan fungsi yang tegas antara orang yang mencatat, menyimpan uang, dan yang memutuskan pengeluaran. Yang ketiga, di bidang fiskal, lebih dari 85% pendapatan bergantung pada donasi. Padahal organisasi yang sehat seharusnya memiliki sumber pendapatan mandiri yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan strategis. Untuk menutupi kesenjangan tersebut, kami usulkan 3 langkah perbaikan yang bisa diterapkan secara bertahap. Yang pertama yaitu transformasi sistem pelaporan. Segera beralih ke pembukaan berpasangan atau double entry. Tidak perlu dibeli aplikasi mahal, cukup pakai template Excel yang sudah disesuaikan dengan standar ISAK 35 untuk yayasan nirlaba. Yang kedua, penyusunan SOP dan pengendalian internal. Buat aturan tertulis yang jelas, bendahara tidak boleh merangkap sebagai kasir atau pembeli barang. Setiap pengeluaran di atas nominal tertentu harus ada tanda tangan persetujuan berjenjang. Yang ketiga, membangun unit usaha sosial. Kelola aset yang belum terpakai menjadi sumber pendapatan, misalnya membuka toko, kelontong untuk santri, jasa catering, atau klinik pratama dengan sistem subsidi silang. Hasilnya digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional. Kesimpulan dari video ini yaitu Yayasan Amal Bakti Budi Luhur memang sudah sangat luar biasa dalam memberikan pelayanan sosial. Namun keberlanjutannya terancam oleh sistem pengelolaan keuangan yang masih sederhana dengan menerapkan standar ISAK 35. Aturan tugas yang selesai dan membangun usaha mandiri. Kami yakin yayasan akan semakin transparan, terpercaya di mata masyarakat, dan bisa terus berbakti tanpa khawatir masalah pendanaan di masa depan. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.